Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Fidria, mahasiswi Stisma Nusantara, kelas hybrid semester 5, prodi jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan manfaat dan metodologi penelitian hukum untuk tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sartibi, MPDI. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan manfaat dari penelitian hukum. Penelitian hukum memiliki peran penting dalam mengembangkan dan memajukan sistem hukum, baik di tingkat teoritis maupun praktis. Berikut ini pembahasan mengenai manfaatnya, yaitu yang pertama ada pengembangan ilmu hukum. Penelitian hukum berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan teori hukum dengan menganalisis berbagai doktrin hukum, prinsip-prinsip dasar, dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini membantu memperluas wawasan serta pemahaman tentang hukum. Selain itu, penelitian hukum juga mampu mengidentifikasi kekurangan dalam teori-teori hukum yang sudah ada dan menawarkan perspektif baru untuk memecahkan masalah hukum. Lalu yang kedua yaitu penyelesaian masalah hukum praktis. Maksudnya di sini penelitian hukum sangat bermanfaat dalam memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi dalam praktik. Hasil penelitian bisa digunakan untuk membantu para praktisi hukum seperti hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya dalam memecahkan kasus-kasus hukum yang rumit. Dengan menganalisis peraturan yang relevan dan studi kasus, penelitian ini membantu menemukan pendekatan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Lalu yang ketiga, dasar pembaruan hukum. Nah, manfaat dasar pembaruan hukum ini adalah manfaatnya penelitian hukum adalah memberikan dasar yang kuat bagi pembaruan dan reformasi hukum. Penelitian yang dilakukan secara komprehensif dapat mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Hal ini memastikan bahwa hukum tetap adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Lalu yang keempat ada evaluasi implementasi hukum. Penelitian hukum juga memainkan peran penting dalam mengevaluasi pelaksanaan atau implementasi hukum di masyarakat. Dengan melakukan penelitian empiris, peneliti dapat mengukur sejauh mana hukum diimplementasikan secara efektif oleh lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan, kepolisian, dan badan administratif lainnya. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan lebih lanjut dalam penegakan hukum. Lalu yang kelima, ada meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian hukum juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum. Melalui penelitian yang disosialisasikan dalam bentuk publikasi atau kegiatan edukasi, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka di bawah hukum. Yang ini pada akhirnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Lalu yang keenam adalah menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan kebijakan publik. Penelitian hukum memberikan masukan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah. Hal ini hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik yang berbasis bukti. Dengan memberikan analisis terhadap dampak peraturan atau kebijakan yang sudah ada, penelitian hukum membantu membuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketujuh ada harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Di era globalisasi ini, penelitian hukum juga berfungsi untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan hukum internasional. Dalam konteks perdagangan internasional, perlindungan hak asasi manusia atau kerjasama antar negara, penelitian hukum berperan penting dalam menemukan jalan tengah agar sistem hukum nasional sesuai dengan norma-norma internasional tanpa mengabaikan kepentingan lokal. Yang terakhir ada menyediakan rekomendasi untuk dunia bisnis. Jadi penelitian hukum juga
memberikan manfaat bagi dunia bisnis. Dalam konteks ini, penelitian dapat membantu perusahaan memahami regulasi yang relevan, mengantisipasi risiko hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis serta menghindari potensi sengketa hukum yang dapat merugikan perusahaan. Nah, kesimpulan dari manfaat ini adalah penelitian hukum memiliki manfaat yang luas, baik bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, penyelesaian masalah praktis, hingga pembaruan kebijakan publik. Melalui penelitian yang mendalam dan sistematis, hukum dapat terus berkembang sejalan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, serta menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin kompleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian hukum. Ya, pada metodologi penelitian hukum ini merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyusun, melaksanakan, dan menganalisis penelitian dalam bidang hukum. Pemilihan metodologi yang tepat sangat penting karena akan menentukan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, terdapat dua jenis utama metodologi yang sering digunakan, yaitu penelitian hukum normatif atau doctrinal research dan penelitian hukum empiris atau bisa disebut juga non-doctrinal research. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih mendalam pembahasan tentang metodologi penelitian hukum berikut ini. Untuk penelitian hukum normatif atau doctrinal research itu adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, doktrin, maupun jurisprudensi. Tujuannya adalah untuk memahami konsep hukum dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Metode ini mengandalkan studi dokumen dan bahan hukum tertulis, serta berusaha untuk menganalisis, menafsirkan, dan mengkritisi norma-norma hukum yang ada. Nah, langkah-langkahnya apa? Ini berikut langkah-langkahnya. Yang pertama ada identifikasi masalah hukum. Pada langkah-langkah penelitian hukum normatif, identifikasi masalah hukum itu yaitu menentukan permasalahan hukum yang akan dianalisis. Misalnya, ketidaksesuaian antara undang-undang dengan prinsip hukum tertentu. Lalu setelah itu, pengumpulan bahan hukum. Nah, bahan hukum yang dikumpulkan ini ada bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan, jurisprudensi, dan bahan hukum sekunder, yaitu buku teks, jurnal hukum, atau pendapat ahli. Ini dikumpulkan dijadikan satu untuk dijadikan dasar analisis. Lalu langkah selanjutnya ada analisis hukum. Nah, di langkah ini penelitian dilakukan dengan menginterpretasikan norma hukum yang relevan. Ini bisa berupa analisis terhadap pengertian, sistematika, atau asas-asas yang ada dalam hukum positif. Lalu terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Hasil dari penelitian berupa kesimpulan mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau rekomendasi terkait perbaikan peraturan yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam penelitian normatif. Pendekatan dalam penelitian normatif ini ada pendekatan undang-undang atau bisa disebut statute approach. Nah, di sini yaitu menganalisis undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai dasar utama. Lalu yang kedua ada conceptual approach, yaitu pendekatan konseptual. Ya, ini artinya memahami konsep dan teori hukum yang terkait dengan masalah penelitian. Lalu ada historical approach, yaitu pendekatan historis, yaitu mengkaji perkembangan hukum dari perspektif sejarah untuk memahami asal-usul atau perubahan norma hukum tertentu. Lalu ada comparative approach, yaitu pendekatan perbandingan. Ini adalah membandingkan norma-norma hukum dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Lalu yang terakhir ada pendekatan kasus, yaitu case approach. Yang ini adalah menganalisis kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan untuk menilai penerapan hukum dalam praktik.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research. Baik, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat hukum sebagai fenomena sosial yang diamati dalam realitas. Metode ini tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tapi juga pada bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana masyarakat mematuhi, mengabaikan, atau menafsirkan hukum. Nah, langkah-langkahnya ini seperti penelitian hukum normatif juga, ada identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, sampai kesimpulan dan rekomendasi. Nah, tapi ada perbedaannya. Jadi, kalau diidentifikasi masalah empiris, yaitu menentukan masalah hukum yang muncul dalam praktik, seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan atau ketidakadilan dalam penerapan hukum. Lalu, pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris di sini adalah data yang dikumpulkan di masyarakat melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, atau observasi, atau juga bisa studi kasus. Lalu selanjutnya analisis data sosial. Data yang diperoleh tadi kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat dan bagaimana respon masyarakat terhadap hukum tersebut. Lalu kesimpulan dan rekomendasinya ini adalah hasil dari penelitian bisa berupa rekomendasi kebijakan hukum yang lebih efektif dan dapat diterapkan di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan dalam penelitian empiris. Nah, pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini ada pendekatan sosiologis, yaitu mempelajari dampak hukum terhadap masyarakat dan bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Lalu ada pendekatan antropologis, yaitu mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat tradisional atau komunitas tertentu, terutama yang memiliki sistem hukum adat. Nah, berikutnya ada pendekatan ekonomis, yaitu melihat hukum dalam konteks ekonomi. Misalnya, bagaimana regulasi berdampak pada perilaku pasar atau distribusi kekayaan. Lalu, yang terakhir ada pendekatan psikologis. Nah, pendekatan ini mengkaji bagaimana persepsi individu atau kelompok mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Next-nya, saya akan menjelaskan selanjutnya tentang metode pengumpulan data penelitian hukum. Nah, jadi metode pengumpulan data dalam penelitian hukum itu ada studi kepustakaan, yaitu library research. Ini digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui literatur. Lalu ada wawancara atau interview. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengumpulkan data langsung dari narasumber seperti hakim, pengacara, atau masyarakat. Lalu ada survei. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dari responden dalam jumlah besar. Yang terakhir ada observasi. Nah, observasi ini adalah penelitian peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap praktek-praktek hukum di masyarakat atau institusi hukum. Lalu ada metode campuran. Nah, jadi metode campuran ini adalah penggabungan penelitian normatif dan empiris. Jadi dalam beberapa penelitian hukum, pendekatan normatif dan empiris dapat digabungkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Misalnya setelah melakukan analisis normatif terhadap undang-undang, peneliti dapat mengkaji bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik melalui metode empiris. Nah, pendekatan campuran ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami norma hukum yang ideal, tetapi juga kenyataan di lapangan. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang barusan saya jelaskan adalah metodologi penelitian hukum mencakup berbagai pendekatan yang dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, maaf ya tadi kegeser. Jadi penelitian normatif berfokus pada analisis terhadap norma dan doktrin hukum yang berlaku, sementara penelitian empiris mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan nyata.
Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk menghasilkan penelitian hukum yang valid, relevan, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Eh, Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.